Ini bakal African Community Tank, tapi ini belum lengkap. Ya inilah lontong di dalam akuarium. Betul. Nah, jadi di sini selain akuarium yang 2 meter tadi masih ada lagi nih. Ini akuarium ukuran berapa? Ini ukuran 150 kali 50 kali 50. Oke. Isinya ini ada arwana Super Red. terus ada sorobim 5 ini ya? Iya betul, ini sorobim 5 catfish. Dan ada satu lagi cichlid apa ini? Ini namanya Geophagus altifrons. Geophagus altifrons ya? Iya betul. Oke. Dan kemarin tadi sempat udah ngobrol-ngobrol juga. Sebenarnya udah ada ini ya, apa telurnya ya? Iya, jadi dia udah ada breeding project nih di sini, salah satu yang lagi dikerjain sama Ancient Fishkeeper itu breeding altifrons ini. Karena waktu itu kemarin sempat kelihatan masang, jadi sempat banyak, tapi ternyata ini udah masang, jadi yang lain tuh dihajar kan. Nah makanya akhirnya yang lain dipisahin dan ini dibiarin berdua, dan ternyata hasilnya jadi di sini. Telur dan udah dipindahin di akuarium yang ada di sebelah sana. Jadi ini mau dilanjutin lagi breedingnya, mau dipindah ke akuarium yang khusus isinya dia aja, biar nggak keganggu sama yang lain. Karena di sini ada lele kan, lumayan juga. Jadi makanan ntar. Iya betul. Jadi apa cara taunya itu gimana? Ada telur-telurnya? Jadi untuk cichlid Amerika itu rata-rata dia spawner, jadi dia naruh telurnya itu di media-media yang agak datar. Nah kebetulan di sini nggak ada batu, tapi ada kayu. Nah bisa dilihat tuh kayu-kayu yang di belakang kan bentuknya rada datar ya. Nah mereka nelor di situ. Oh, justru yang datar gitu ya? Iya. Nah dia itu ketika mau breeding biasanya ciri-cirinya si jantan dan betinanya itu suka ngebersihin kayu. Jadi kayunya tuh digigit-gigitin supaya bersih dari tanaman-tanaman atau pasir-pasir atau apapun itu yang ada nempel di kayu-kayunya. Pantesan tadi kayak gigit-gigit gitu ya? Iya betul. Itu ciri-ciri kalau dia udah mau mulai bertelur lagi. Gitu. Jadi ya nggak masalah ya ada ikan-ikan lain gitu ya? Sebetulnya nggak apa-apa. Jadi dia itu bipaternal mouth brooder juga ya. Jadi jantan betina sama-sama ngurus anak-anaknya. Gitu. Bisa di cross check lagi nanti mungkin kalau salah, tapi harusnya untuk dia bagus gitu. Dia jantan betina jaga telurnya di mulut. Setelah anaknya netas tuh dia bisa jagain di mulut gitu. Berarti udah netas, sempat netas berarti? Iya udah sempat netas, terus karena kelihatan dan takut dimakanin sama yang lain karena ini ada lele, akhirnya disedot pakai selang. Karena kalau diserokin susah. Dan itu orang tuanya jagain terus. Jadi ketika kita udah buka mau masuk tangan, semuanya dimasukin ke mulut. Jadinya udah susah, jadi kejar-kejaran. Nah ketika udah dikeluarin sama dia, ketika dia ngerasa aman, kita langsung sedot. Oh iya, karena dia nge-protect tadi ya? Iya, tadi dia protecting dua-duanya, jantan betinanya sama-sama masukin ke mulut. Jadi itu susah banget kemarin. Berarti ibarat ikannya terus ada ikan apa? Anak-anaknya terus itu mau nyerok gitu ya. Dia langsung sedotin gitu. Iya, betul. Jadinya agak susah mindainnya. Makanya ini harus dipisah sendiri biar nggak usah disedot-sedot, tapi langsung orang tuanya aja yang jagain sampai gede. Apalagi ini ada lele. Iya, meskipun sorobim 5 secara size dia nggak terlalu gede ya. Mungkin kalau kayak RTC, TSN dan segala macam itu bisa gede banget dan mulutnya iseng. Kalau dia nggak terlalu iseng sih mulutnya. Tapi jaga-jaga aja ya. Tuh, tetap harus jaga-jaga sama lele. Kalau sistem filtrasi ini gimana nih? Kalau sistem filtrasi dari kedua ini sama. Jadi sebenarnya sama-sama top filter, cuma ini agak dimodifikasi aja. Jadi bentuk biasanya kan kalau di sini naik dari mesin naik ke atas, terus di sini langsung turun nih. Di sini kapas. Nah, enggak, ini nyebrang, kapasnya di sebelah sana. Karena gitu. Karena jadi tempat nyedot sama tempat turun air dibikin di satu sisi yang sama. Fungsinya apa? Supaya nanti ketika ada arus dari sini, dia mantul ke sini dulu. Jadi kotorannya bersih semua. Nah, kalau nyebrang antara air masuk sama air turun, permasalahan ada nanti kotorannya di tengah. Karena dia sebenarnya mantul nih, kan mesinnya kencang. Jadi arusnya tuh mantul dan kotorannya malah jadi di tengah-tengah. Dari sini ya, seret baru ke bawah. Iya, betul. Dibikin sistem arusnya itu tanpa harus pakai wave maker. Jadi kita memanfaatin satu mesin doang, tapi tetap bersih. Tinggal tahu flow-nya kemana ya. Betul. Nah ini mungkin bisa ditiru ya, barangkali mungkin ada yang lagi mau bikin juga nih ya, kayak gitu. Iya betul, bisa dicoba. Nah terus bawahnya lagi nih ya, ada palmas juga ya, dengan ukuran kecil ya. Iya, kalau di bawah ini sebenarnya mungkin singkat aja, ini nggak terlalu macem-macem, cuma beberapa palmas yang masih kecil dan juga
beberapa palmas memang yang maksimum size-nya itu nggak bisa gede kayak yang di akuarium yang 2 meter. Ini cuma 145 kali 50 kali 40. Dan untuk palmas yang ada di sini, kebanyakan yang nggak bisa gede itu yang masih impor, itu dia nggak terlalu bisa gede memang. Kayak contohnya di sini ada palmas-palmas, ada Gotico Ferry, ada Wexy, sama ada Mokeleng Bembe, itu dia nggak bisa terlalu gede. Kalau Wexy bisa gede, dia bisa 50 sentian. Jadi ditaruh di sini aja. Jadi khusus untuk palmas yang maksimum size-nya nggak bisa gede, sama untuk palmas yang masih kecil sebelum masuk ke akuarium yang ada di belakang. Nah, ini tadi ada yang unik ya, dimana ini agak hijau-hijau ya. Iya, Ini betul. palmas apa namanya tadi? Itu Polypterus Wexy. 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 Oh, Wexy. Terus tadi ada palmas yang juara 1 tadi ya? Iya betul, ada yang ikut lomba juga kemarin di Mojokerto Fish Competition. Itu kebetulan yang di sana itu yang hitam, yang Delezi yang barnya tebal. Ya, ini ya? Ya itu kemarin juara 1. Oke. Sama tadi juara 2 ya tadi? Iya juara 2 juga ada. Sebenarnya cuma beda tipis aja sih dari marking, cuma dia lebih tebal jadi juara 1. Yang satunya lebih agak redup-redup dikit, tapi tetap rame. Jadinya tetap juara 2, dapat langsung 2 juara. Terus ada satu ikan giraffe catfish ya? Iya betul, di situ ada giraffe catfish. Itu sama dari Afrika juga. Dan dia sebagai temennya aja lah buat yang beres-beres, karena palmas di sini kadang kemarin masih ada masalah di filtrasi, makannya jadi suka nggak habis. Nah akhirnya dikasih itu, karena kan di sini kebetulan yang kecil-kecil ini makannya pelet. Dia udah makan pelet, jadinya ya kalau nggak habis itu bagian dia yang beres-beres. Jadi harus tetap ada teman buat beres-beresnya. Beres-beresnya. Ya. Kalau ikan Afrika harusnya berarti kalau misalnya besar ya, cocok di yang tadi ya, yang ruang tamu ya? Iya, nah untuk giraffe catfish ini sebenarnya bisa gede. Dia bisa sampai 50 sampai 60 cm. Jadi cukup gede. Nah, cuma ini karena masih kecil, jadi udah di sini dulu. Nanti kalau udah 30 sentian mungkin udah aman ke sana. Terus ada ikan apa lagi ya? Nah, ini apa nih? Itu sama kayak yang di depan. Ini Laprade. Laprade. Iya, cuma ini masih kecilnya. Dan kebetulan kalau di Ancient Fish Keeper itu memang yang di keep cuma yang lolos seleksi aja lah. Jadi bukan random, tapi kita ngelihat dari marking, dari bentuk kepala, dari bentuk sirip. Jadi ini mulus-mulus semua tuh. Kalau bisa dilihat siripnya bagus. Ya karena emang buat pajangan. Jadi emang harus strict di ininya, di seleksinya. Milih yang bagus lah ya. Iya. Nah, terus ini kalau kamu lihat ya guys, itu di bawah ini ada batu-batu, tapi itu bukan batu beneran ya, tapi pakai keramik. Nah, cuma tadi ada ini ya, sedikit bukan penyesalan sih, maksudnya harusnya bisa warna yang gelap gitu ya. Iya betul, ini sebenarnya agak sedikit salah pilih bisa dibilang, karena untuk palmas harusnya warnanya agak gelap atau agak merah. Tapi ini ternyata emang kelihatannya agak gelap, tapi pas masuk air kena lampu jadi ternyata agak putih. Jadinya bikin palmasnya warnanya itu agak pucat. Iya. Tapi masih oke lah, nanti akan pindah kok. Kita pindahin tempat. Si palmasnya ya? Iya, palmasnya nanti mau geser ke yang di atas. Yang di atas. Oke. Nah, terus ada lagi nih, akuarium yang bisa dibilang mungkin ukurannya nggak terlalu, tapi ada yang spesial lah di dalamnya. Nah, ini ada ikan apa tuh? Untuk di sini kebetulan kita emang di Ancient Fish Keeper itu hobinya tadi ikan purba sama ikan Afrika. Jadi di sini ada rockfish sama ada leopard stenopoma atau leopard bus ikan daun. Itu dari Afrika juga. Nah cuma sayangnya ini kalau rockfish emang hobinya ngumpet ya. Jadi ya beginilah, kayak melihara kayu aja tuh, nggak kelihatan. Iya, dan leopard bush juga dia sukanya ngumpet karena dia nyamar kan. Suka nyamar jadi daun gitu loh. Iya, kamuflase di ranting-ranting, di daun-daun. Jadi ngumpet juga sama. Jadi ini dia akuarium kayu. Ini kita melihara kayu doang di sini jadi. Tapi bisa ya kalau misalnya kayu yang panjang itu diangkat ya? Iya, mungkin kalau diangkat nanti dia akan lebih kelihatan. Cuma permasalahannya kalau untuk di sini dari saya pribadi di Ancient Fish Keeper semua ngekip itu ikan berdasarkan kenyamanan si ikannya juga. Iya, makanya rata-rata di sini jarang yang polos. Paling yang polos cuma yang buat palmas saja karena palmas dia bisa piling up sendiri, bisa numpuk-numpuk sendiri buat ngerasa nyaman tuh. Nah untuk di sini karena ada tadi ada leopard bush, terus ada ya tadi si rockfishnya sendiri juga dia palmas tali itu sukanya ngumpet.
dan sukanya grouping. Makanya tadi ini dikasih settingan gini, ngumpet nggak apa-apa. Yang penting ikannya hidup dan ikannya nyaman gitu. Kalau di sini kita dan tadi ada satu fakta kalau rockfish itu gampang stres ya? Iya betul, dia salah satu keluarga palmas yang paling gampang stres. Jadi yang sering banyak salah melihara itu digabung sama palmas yang ukurannya gede-gede. Kayak gini-gini ya? Iya, itu mungkin kalau nggak kemakan pun dia takut. Karena dia takut, dia stres, nggak ada tempat ngumpetnya juga. Nah itu bikin dia akhirnya lebih cepat mati. Nah stresnya itu karena dia tadi apa ngelihat yang lebih dia ngeliat yang ya? lebih besar, dia takut, terus nggak ada tempat ngumpet, ya jadinya dia nggak bisa sembunyi dari yang dia takutin itu, makanya akhirnya stres. Tingkat stresnya tinggi banget. Cuman ini ada ini ya, apa aman ya kalau ini? Ini ada Senegalus layer, emang dia aktif, tapi ukurannya kecil, ini masih sekitar 15 cm doang, jadinya aman, masih nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau secara perawatan ikan palmas tali atau si rockfish ini beda nggak sih sama selain ini ya? Mungkin dia perlu tadi iya. Untuk segi perawatan nggak terlalu banyak yang beda. Jadi palmas mau yang 5.000, mau yang 10.000, mau yang 5 juta, mau yang 10 juta, semua cara ngerawatnya sama. Jadi nggak terlalu banyak yang ribet dan dia juga tadi kuat. Itu salah satu alasan kenapa saya sendiri suka banget nih sama palmas. Jadi nggak ada sih spesial treatmentnya gimana selain tadi tempat ngumpet. Termasuk ya apa aerator. Kalau aku lihat sih memang rata-rata persamaannya ada ini ya. Iya di sini semua pakai aerator, mau yang ikan yang dibilang rentan, mau ikan yang dibilang kuat, semua di sini dipakai. Ya? Iya, cuma ini lagi dimatiin aja tuh aeratornya karena kemarin bermasalah. Jadi lagi diberesin. Gitu. Oke. Dan ini tadi ada ngobrol-ngobrol juga, konsepnya mau dibuat gimana ini? Kalau untuk ini mau dibikinnya jadi mini African Community Tank. Kalau yang di depan kan tadi African Community Tank yang gede-gede. Kalau ini mau yang kecil-kecil. Gitu. Tapi untuk isinya apa aja masih belum tahu. Cuma yang masuk list ada Congo Tetra, terus ada African Butterfly juga. Itu yang mau dimasukin. Congo Tetra aman ya di sini ya? Aman karena Congo Tetra dia schooling dan juga supaya hidup warnanya, karena ini kan tadi kayak merah kayu doang. Iya. Nah makanya harus dikasih yang agak berwarna dikit. Itu Congo Tetra. Dan tadi ada satu lagi ikan African Butterfly Fish ya? Iya, itu dia kayak arwana. Jadi dia masih satu keluarga besar juga sama arwana. Oh iya? Iya betul. Cuma dia ukurannya kecil dan dia dari Afrika kan. Gitu. Ukurannya kecil cuma 12-15 cm maksimumnya. Jadi dan cocok. Dia termasuk ikan atas ya? Iya, dia top dweller juga. Makannya apa ya kalau African Butterfly? Dia makannya serangga sih. Serangga. Iya, dia makan serangga-serangga. Mirip-mirip lah sama arwana. Jadi jangkrik, terus ulet Hongkong itu dia masuk. Dan bentuknya itu mirip-mirip kayak archer fish ya, dia agak iya betul, dan kalau di zoom lagi itu sebenarnya dia mirip banget sama arwana mulutnya. Persis bentuk kepalanya tuh persis. Oke. Nah, jadi di sebelah kita ini ada tank yang tadi ya, yang hasil brojol. Iya, betul. Jadi di sini ada tank breeding. Sebenarnya basically di 3 tank ini itu tadinya buat breeding palmas sama buat nursing kalau misalnya emang ada yang sakit. Jadi karantina itu semua di sini. Nah, kebetulan ini yang di atas jadi tank yang buat jualan. Jadi kalau misalnya ada yang mau dijual biar gampang fotonya ditaruh di sini. Makanya ini digelapin. Terus untuk ini ada Geopagus tadi Altifrons. Ini usianya masih belum sampai sebulan sih. Ini dia tanggal 22 kemarin. Tanggal 22. Jadi sekarang tanggal 18 ya. Jadi belum sebulan. Udah ukuran segini, ukurannya agak ngacak karena memang banyak yang ini sih, ada banyak yang rakus, ada yang enggak. Nah, makannya kita nggak pernah pakai pakan hidup di sini karena kutu air kan sebenarnya takut ya. Maksudnya takut ngotorin air atau gimana. Jadinya pakai Hikari First Bite ini sampai umur seminggu. Terus setelah di atas seminggu udah cukup gede pakai NRD Fish Hatchery Diet. Ini proteinnya gede 55%. Iya, jadi iya betul supaya cepat gede juga. Sebenarnya bisa pakai pelet biasa, pelet umum digerus. Terus biar kecil-kecil terus nanti dibiarin aja nanti dia nangkep sendiri. Tapi ya kurang lah. Ini juga NRD segini murah kok. Dan ini bisa lama banget ya, ini baru habis segini. Bagi mereka kecil-kecil juga. Iya betul. Karena untuk siklit yang masih kecil tuh dia harus dipus. Justru masih ukuran-ukuran segini tuh cocok buat dipus biar cepet gede. Karena kalau enggak nanti gedenya bantet. Iya, jadi mendingan dari awal. Di sini, iya, penentuannya tuh di usia-usia pertumbuhan yang pas masih kecil gini sama sampai sekitar 10 sentian lah. Itu harus kenceng-kenceng nih. Itu dia banyak. Ini dikasih pasir karena Geopagus itu earth eater. Artinya earth eater. Ya, jadi pemakan bumi.
ya kan earth eater ya, makanya dia tuh hobinya makan-makanin pasir. Iya, sampai yang masih kecil pun emang hobinya gitu, makanya di sini harus dikasih pasir karena dia suka makan pasir terus dikeluarin laut insangnya gitu. Kalau yang gede-gede pasti hobinya ngacang-ngacang. Nah nanti diselingi footage-nya tuh si anak-anaknya ini ya makanin pasir. Iya, gitu. Makan-makanin di pasirnya karena hobinya gitu ya. Betul, itu alami, natural ya. Nah terus di bawahnya ini ada. Nah, untuk di bawah sendiri sesuai yang tadi dibilang, tempat buat karantina, buat nursing, buat breeding. Jadi di sini ada palmas yang jenisnya agak beda. Di sini ada Polypterus sp Nigeria. Jadi untuk SP itu dia masih unidentified species. Jadi belum ditentuin sebagai jenis yang terpisah sendiri. Apakah gitu. masuk atau beda ya? Iya, antara ini masuk ke jenis yang udah ada, jadi varian atau jadi subspesies atau bahkan jadi jenis baru, jadi spesies sendiri. Nah, itu masih kurang penelitiannya, makanya masih ditulisnya SP. Tapi dengan kelihatannya tuh kita masih bisa ngelihat jelas kalau ini sebenarnya beda sama jenis yang udah ada. Makanya most likely kayaknya sih ini bakal masuk ke spesies baru. Gitu. Dan untuk substratnya nyoba ini ya, yang batunya. Iya, tadi merah supaya karena mau lihat nih markingnya gimana sih, karena kan penasaran juga nih, belum pernah. Kebetulan ini pertama kali kayaknya di Indonesia untuk masuk si SP Nigeria ini. Tuh, makanya penasaran markingnya gimana sih kira-kira. Jadi nimbulinnya pakai warna merah. Yang paling ideal untuk palmas tuh warna merah untuk meningkatin marking. Nah, jadi itu dia, kita udah sempat keliling-keliling ngeliat ya banyak tank dan banyak palmas juga karena saya suka penghobi. Tapi dari semua itu emang sukanya benar-benar palmas ya? Iya, kalau misalnya harus buang semua ikan yang di sini, yang disisain palmas doang nggak apa-apa. Betul-betul nggak apa-apa. Tapi kalau ngerawat palmas itu ada constraint atau tantangan terbesarnya nggak sih? Enggak sih, tantangan terbesar melihara palmas itu cuma satu, ketika seleksi dari awal. Jadi dia itu nggak bisa diakalin pakai makanan. Kayak mungkin ikan-ikan kebanyakan siklit atau yang cana atau apapun itu yang bisa diprogres pakai makan. Enggak, palmas nggak bisa. Markingnya itu dari kecil, dari bawaan, bentuk siripnya juga bawaan, bentuk kepala juga rata-rata bawaan juga. Jadi emang tantangan terbesar adalah seleksi pertama kali sebelum sampai akhirnya kita memutuskan untuk beli itu. Itu paling berat, paling susah dan paling benar-benar lihat-lihat gitu ya. Karena bakatnya itu betul-betul harus dilihat dari kecil. Jadi kalau kecilnya bagus sampai gede, insya Allah bagus juga. Tapi kalau misalnya emang dari kecil jelek, itu buat ngebagusinnya tuh susah banget. Malah kayaknya nggak bisa deh, belum ada tuh beli yang kecil jelek gede bagus tuh belum ada. Ya. Kalau minimal requirement tanknya itu berapa ukurannya? Sebetulnya kalau mau melihara yang umum-umum di Indonesia itu kan rata-rata ND Cherry, terus Laprade itu kan bisa gede. Itu bisa dicampur sama Senegalus sama semuanya palmas tuh bisa dicampur-campur. Jadi mendingan ngikutin yang maksimum size-nya paling gede aja kan. Nah, makanya untuk Laprade sama ND Cherry itu bagusnya sih di akuarium segini. Minimal 150 gitu. Kalau misalnya kalau misalnya bisa effort yang lebih gede ya 2 meter ini ya cocok banget sih, bisa banyak banget. Malah ini kan makanya banyak juga ya. Betul, buat jangka panjang. Oke. Kalau ini hal yang apa ya, bisa bilang salah kaprah, entah mungkin kan ada ya masing-masing ikan, entah itu arwana, cana. Kalau palmas ini hal yang mungkin selain yang tadi ya mungkin sempat dibahas ya, hal-hal yang sempat atau ada salah kaprah mungkin. Yang paling sering salah kaprah di palmas adalah jangan pakai filter atau aerator karena palmas kuat dan bisa napas sendiri ke udara. Itu paling tidak jelas. Karena sebenarnya ya gimana pun juga kita kan kiper ikan hias, ya kita akan memenjarakan ikan kita selamanya di sini, kasarnya gitu. Ya harus kasih tempat yang bagus lah gitu. Masa udah tempatnya kecil nggak seberapa kayak di alamnya aja, terus nggak mau provide fasilitas yang kayak aerator atau filter. Kalau aerator mungkin dia secondary option ya, nggak wajib lah. Tapi primary-nya kan tadi filter. Itu please jangan nanya berkali-kali lagi ini harus pakai filter atau enggak, harus tetap. Apalagi kalau tahu nafasnya, nafasnya langsung. Iya, nafasnya bisa langsung, nggak usah pakai aerator, nggak usah pakai filter, kuat kok dia tahan banting ya, please banget jangan. Cara melihara ikan yang baik tuh ya mungkin tempatnya dulu disediain. Misalnya kita di rumah cuma punya space 1 meter kali 40 kali 40. Terus baru cari ikannya apa yang kira-kira muat di space segitu. Jadi jangan mau ikannya dulu. Baru. Iya, kalau kayak gitu ya jadinya
banyak yang dibuang ke kali lah, Nah, dilepasin, nah itu kan nggak bagus lah. Dan itu tadi untuk semua ikan ya, jadi nggak cuma palmas ya? Iya, ini untuk semua ikan. Arwana dan lain-lain gitu. Nah, paling itu aja ya. Makasih Mas Zidan. Dan Mas Zidan ini ada ini ya akun sosmednya juga. Di IG-nya apa? Ada IG-nya di @ancientfishkeeper. Nah, terus ada YouTube-nya juga nih, YouTube. Ya, untuk YouTube-nya Raihan Zidan. Raihan Zidan. Itu tentang apa YouTube-nya? YouTube-nya seputar ikan hias juga. Kita bahas yang umum, nggak cuma bahas tentang palmas doang, tapi ya memang yang lagi mau dikencengin sebenarnya tentang palmas. Karena dari komunitas di Indonesia Bisir Community itu rata-rata dia minta untuk tolong dibahas dari video dong gitu. Jadi kita ngikutin. Nah itu kalau menurut kamu gimana? Mana palmas yang paling kamu sukain? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.